Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Bu Sri berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar dan melakukan kegiatan positif lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat listrik. Anak-anak, setiap hari kita menggunakan energi listrik. Dari pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa energi listrik yang kita gunakan itu berasal dari berbagai macam pembangkit listrik. Nah, di Indonesia, 85% atau sebagian besar energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Namun ternyata, di saat kebutuhan energi semakin meningkat, bahan bakar fosil di Indonesia tinggal sedikit. Padahal pembentukan bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, kita harus berhemat listrik supaya di masa depan kita tidak kekurangan sumber energi, utamanya untuk energi listrik. Nah, sudahkah kita menghemat energi listrik? Umumnya di Indonesia kita menggunakan listrik dari PLN atau yang dikelola oleh PLN. Kita bisa melihat penggunaan energi listrik dari struk PLN yang kita dapatkan. Nah, pada struk ini ada beberapa informasi penting yang kita dapat. Ada identitas pelanggan, kemudian daya listrik, energi listrik dan juga biayanya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang bisa kita gunakan per satuan waktu atau per detik di rumah kita. Semakin besar daya listrik, maka semakin besar juga energi listrik yang bisa kita gunakan di rumah kita. Nah, energi di sini adalah energi yang sudah kita gunakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 bulan. Nah, biaya ini adalah biaya atau besarnya biaya yang harus kita bayar dari pemakaian energi yang sudah kita gunakan. Nah, anak-anak, energi listrik yang kita pakai bisa dihitung dengan melihat stand meter. Nah, stand meter yang terdapat pada nota pembayaran tagihan listrik biasanya ditulis stand meter pada akhir bulan dan stand meter pada awal bulan. Energi listrik yang kita pakai didapatkan dengan cara mengurangkan stand meter atau angka yang terdapat pada stand meter di akhir bulan dikurangi dengan yang di awal bulan. Contohnya di sini kita dapatkan penggunaan listriknya sebesar 222 kWh atau kilowatt hours. Nah, biaya pemakaian listrik itu ternyata bergantung pada batas daya dan jumlah pemakaian. Semakin tinggi daya, semakin besar biaya per kWh. Nah, dari struk yang kita lihat tadi, biayanya adalah 1444,7 per kWh karena dayanya ada pada 2200 volt ampere, sehingga total pemakaian listriknya adalah 222 dikalikan dengan 1444,7, sehingga yang harus dibayarkan adalah 320.723,4 rupiah. Nah, nanti ditambahkan lagi dengan pajak. Nah, anak-anak, dari sini kita tahu bahwa semakin besar daya dan semakin besar energi yang kita gunakan, maka makin besar tagihan listrik yang harus kita bayar.
Sedangkan energi listrik yang kita gunakan itu bergantung pada banyaknya alat, besarnya daya masing-masing alat, dan lamanya penggunaan listrik. Semakin besar pula listrik yang dipakai. Nah, oleh karena itu kita harus tahu cara-cara dalam menghemat listrik. Terdapat banyak tips untuk menghemat listrik. Bu Sri tampilkan dua. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pemakaian alat. Nah, di sini terdapat tips-tips bagaimana kita menggunakan alat-alat listrik rumah tangga di rumah kita dengan benar. Berikutnya adalah tips yang kedua itu tentang cara menggunakan listrik, alat-alat listrik, dan cara mengganti alat-alat listrik dengan hal lain supaya jadi lebih hemat listrik. Misalnya tentang pencahayaan. Nah, kita bisa mengurangi pencahayaan lampu listrik dengan pencahayaan alami. Misalnya dengan membuka jendela atau membuat beberapa pencahayaan alami seperti kaca. Kemudian juga kita bisa mengganti lampu-lampu yang ada di rumah kita dengan lampu-lampu LED karena lampu-lampu LED ini lebih hemat. Juga kita bisa mengganti pendinginan alami atau sirkulasi udara di rumah tidak dengan AC tetapi dengan pendinginan alami, yaitu misalnya dengan membuka jendela, kemudian menanam tanaman-tanaman di rumah. Nah, anak-anak, jika kita sudah mengetahui tips-tips penghematan listrik, maka kita akan menerapkan hal tersebut. Caranya, yang pertama, amati pemakaian listrik di rumah. Mana yang sudah menghemat listrik dan mana yang belum. Lalu, tuliskan. Jika sudah, rencanakan penghematan listrik yang belum dilakukan sebelumnya. Misalnya, pada saat ini di rumahmu sudah menghemat listrik dengan cara menggunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya, tetapi masih membiarkan alat-alat listrik yang tidak digunakan dalam keadaan standby. Nah, oleh karena itu, rencana penghematan listrik yang akan dilakukan adalah mematikan alat-alat listrik yang tidak dipakai dan mencabut hubungan listriknya dari stop atau mencabut stop kontaknya. Nah, sesudah membuat rencana, lakukan penghematan listrik secara konsisten atau secara terus-menerus. Nah, terakhir, bulan depan, cek kembali tagihan listrik yang ada di rumahmu. Apakah berkurang atau tidak? Jika belum, maka cek kembali penghematan listrik apa yang masih bisa dilakukan di rumahmu. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran tentang menghemat listrik. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan penghematan listrik di rumah kita masing-masing sehingga kita bisa menjaga atau ikut menjaga bumi kita. Demikian dari Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.